ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman, dan selamat datang di channel kisah mistis kita. Satu buah pengalaman di tahun 2010 ketika kami melakukan pekerjaan perbaikan jalan hutan kayu putih yang berlokasi di Kabupaten Grobogan. Seperti halnya yang sudah kami lakukan, sebelum melakukan pekerjaan, kami melakukan survei untuk melihat kondisi dan lokasi dan kepentingan hal-hal lain yang mendukung terlaksananya pekerjaan tersebut. Termasuk juga menyiapkan tempat menginap pekerja atau tempat logistik yang akan kami gunakan. Di survei itu, setelah kami melakukan perjalanan melihat titik-titik pekerjaan yang akan dilakukan, saya, Pak Sinder, dan seorang staf dari pabrik pengolahan minyak kayu putih beristirahat, duduk-duduk di sebuah rumah pos jaga yang lokasinya terdapat persis di sebelah kiri jalan yang akan kita kerjakan. Rumah tua khas perhutani yang bermaterialkan kayu dan berbentuk rumah panggung. Hanya rumah ini terlihat seperti kurang terawat. Dari keterangan Pak Sinder yang saya dapat, rumah itu memang 1 tahun lebih tidak dipakai karena lokasi yang sudah dipanen, yang bisa dipanen itu berbeda tempat. Dan dari keterangan Pak Sinder ini, saya meminta izin untuk memakai rumah jaga tersebut sebagai base camp atau tempat menginap, atau juga bisa saya jadikan sebagai tempat dropping material. Dari Pak Sinder memperbolehkan, dan kemudian beliau menelpon seorang anak buahnya untuk membawa kunci rumah jaga tersebut. Selang sekitar setengah jam kemudian, orang yang diminta membawa kunci tadi datang dan dipandu saya masuk ke dalam rumah, yang di dalam rumah itu kondisinya cukup kotor, banyak debu, tanpa plafon, tapi dari keseluruhan terlihat masih bagus dan layak untuk dipakai istirahat. Di dalam ruangan ukuran 5x9 meter, di sebelah kiri terdapat 1 kamar tanpa pintu, dan kemudian di belakangnya sebelah kiri juga terdapat kamar mandi dan 1 buah sumur bor pompa manual yang biasanya kita sebut dragon, masih tradisional pompa era-era tahun 90-an. Tidak ada instalasi listrik dan banyak rumput-rumput yang sudah mulai tumbuh di sekitar rumah tersebut. Kemudian setelah saya melihat-lihat, saya meminta izin, dan Pak Sinder mengizinkan kami untuk
bisa memakainya. Tidak ada pesan apapun, hanya izin itulah yang saya peroleh. Hari itu survei selesai dan kami pulang ke tempat masing-masing. Di hari selanjutnya saya dan 5 orang waktu itu yang merupakan pekerja inti dari tim kami datang ke lokasi, segera melakukan pembersihan rumah jaga tersebut yang nantinya akan kita pakai untuk tempat logistik dan tempat kami untuk menginap atau beristirahat. Selesailah sudah hari itu bersih-bersih dan pembenahan pompa tadi, semuanya lancar, semuanya baik dan bisa dipakai. Dan untuk fasilitas listrik saya memakai genset dengan lampu yang hanya kami pasang di satu titik ruang tengah dan di belakang untuk penerangan ketika kami mau ke kamar mandi. Sementara di teras sendiri tidak kami pasang. Selanjutnya hari itu selesai. Ketika selesai sholat maghrib, itu kami mengadakan pertemuan atau perbincangan membahas tentang kegiatan esok harinya. Dengan catatan di sini rumah penduduk terdekat itu berjarak jauh, sekitar 2 atau 3 kilometer dari lokasi kami menginap atau lokasi pekerjaan kami. Selanjutnya di perbincangan itu ngobrol sambil kita bercanda-canda. Kemungkinan sekitar setengah 8 malam tiba-tiba genset mati dan keadaan sangat gelap sekali karena memang tidak ada penerangan apapun. Terus kemudian seorang pekerja kami yang bernama supir tadi itu langsung segera keluar untuk menghidupkan genset yang kami tempatkan waktu itu di depan sebelah kanan di bawah teras. Supir ini begitu keluar, nggak lama dia langsung terdengar suara dia naik di tangga dan langsung masuk dengan tergesa-gesa menuju kami yang waktu itu masih berkumpul di ruang tengah. Dengan wajah ketakutan dan dengan panik dia mengacungi, memberi arah ke genset itu dan berkata bahwa di situ ada bayangan hitam besar sedang berada di atas genset atau dia duduk di genset tersebut. Nah, dari teman-teman yang berkumpul ini tadi akhirnya masa sih ya, rasa nggak percaya itu kan tetap muncul. Selanjutnya kami rame-rame dengan membawa senter menuju lokasi genset dan memang ternyata di situ nggak terlihat apapun. Hanya waktu itu kami semua mencium bau seperti ketela dibakar atau ketela pohon yang dibakar. Baunya yes agak gurih-gurih gitu ya. Nah, selanjutnya karena memang kita tidak melihat apapun, genset kita hidupkan dan ya suasana di dalam terang kembali. Setelah itu kami semua dengan kegiatan masing-masing. Saya berada di dalam kamar tanpa pintu tadi bersama seseorang, dengan kami semua di situ tidurnya beralaskan tikar ya. Jadi nggak ada kasur, nggak ada apapun.
hanya tikar dan dengan bantal tas-tas perbekalan atau perlengkapan yang membawa baju, berisi baju itu untuk bantal. Selanjutnya sekitar jam 10, karena di teras itu kami belum memasang lampu, terdengar suara langkah kaki seperti orang berjinjit. Dia berjalan mondar-mandir di teras itu dari timur ke barat, barat ke timur, dan sesekali terdengar suara tertawa kecil perempuan. Kami semua kemungkinan mendengar. Saya sendiri di dalam kamar pun juga merasakan getaran dari langkah-langkah tadi. Dan ada seorang yang berani di antara kami, itu namanya Solihin. Itu dia memberanikan diri untuk membuka pintu, karena dia juga penasaran, ingin melihat sebenarnya itu orang atau apa. Dan ternyata ketika dia membuka pintu, yang di dalam ruangan tengah, yang di dalam ruangan itu yang posisinya banyak yang sedang berbaring, itu melihat sosok perempuan dengan rambutnya yang tebal, panjang, hitam, dan memakai daster warna putih yang terlihat sangat tebal. Nah, dari situ si Solihin ini langsung lari tanpa menutup pintu kembali, dan teman-teman hanya bisa, itu apa. Saya yang dari kamar dan teman tadi keluar, melihat keluar, ternyata memang tidak ada apa-apa. Tapi kesaksian dari teman-teman yang berada di ruang tengah tadi, di satu ruangan itu, melihat semua bahwa memang ada sesosok wanita atau perempuan yang waktu itu berjalan menuju ke arah timur melewati pintu. Selanjutnya tidak ada dan hilang. Dari situ sudah muncul banyak spekulasi atau dari pikiran teman-teman dan cerita-cerita bahwa rumah ini berpenghuni, dan mungkin karena kami adalah orang luar dan baru pertama kali masuk di rumah jaga ini atau masuk di wilayah ini, tentunya mereka mungkin mau sekedar kenalan atau menunjukkan bahwa mereka ada. Selanjutnya pintu ditutup dan kami dengan pikiran masing-masing, mungkin juga dengan ketakutan yang mungkin tidak disampaikan, dan dipaksa untuk kami tertidur untuk beristirahat. Sekitar jam 10:30 malam, nggak lama setelah kejadian perempuan mondar-mandir tadi, di belakang rumah yang terdapat pompa itu, pompa sumur bor manual itu, terdengar suara seperti orang sedang memompa untuk mengambil air, dan suaranya terlihat sangat jelas seperti suara air yang mengalir dari pompa tersebut. Dan waktu itu kita sudah spontan, ini pasti juga sosok yang menurut saya ini sosok yang nggak benar atau bukan dari bangsa manusia seperti kita. Kami terus mendengarkan sampai kemudian dari kamar mandi yang kebetulan itu persis berada di sebelah kamar yang saya tempati,
terdengar suara seperti orang mandi, biar biur sejumlah 7 kali saya hitung. Setelah itu berhenti, terus lagi berapa menit kemudian terdengar lagi 7 kali lagi, dan begitu seterusnya sampai kemudian suara itu hilang dengan sendirinya. Entah hitungan keberapa, 7 kali berapa gitu, suara itu menghilang. Ya, ini anak-anak, teman-teman yang ada di rumah jaga ini udah mulai ketakutan waktu itu, dan akhirnya diputuskan, termasuk saya sendiri yang waktu itu di kamar berdua, keluar dan tidur bareng-bareng di ruang tengah tadi. Dan lebih horornya lagi ketika beberapa jam dari kejadian itu, mungkin kami juga tertidur baru sebentar, seorang teman ini menjerit ketakutan karena dia merasa seperti ditarik sesuatu menuju ke pintu depan, kakinya ditarik, diseret, dan itu memang dia waktu itu dia menjerit. Kami hampir berbarengan terbangun dan melihat dia posisinya memang kakinya di dekat pintu masuk, padahal posisi saat itu lampu masih hidup karena sengaja tidak kami matikan. Selalu kemudian itu dia bangun dan lari kembali ke lokasi semula, di tempat dia berbaring bersama teman-teman tadi. Nah, selanjutnya kami seperti sepakat tanpa kata, kita duduk terus kemudian merokok hampir tanpa perbincangan waktu itu karena asik dengan pikiran masing-masing. Terus kemudian kami putuskan akhirnya dari ini piye terusan, wes melek ae Mas. Nah ini terus gimana? Ya sudah Mas, kita nggak usah tidur aja. Nah, setelah itu memang idenya kami sambil berbaring, ada yang berbaring, ada yang duduk. Terus akhirnya kita membuat kopi, karena kita sendiri di pikiran kita masing-masing memang ini sudah nggak benar, dan sosok-sosok ini sudah bisa untuk bermain fisik yang kemungkinan akan lebih berbahaya, karena dari pengalaman tadi seorang teman yang diseret sejauh kira-kira 3 meter dari tempat dia tidur ke pintu depan. Ya, setelah kita tidak tidur bersama, memang di luar sering kedengaran suara orang berjalan yang tidak memakai sandal atau seperti menginjak daun-daun kering. Jadi suaranya srek itu mengelilingi rumah jaga tersebut, dan itu sampai jam 2 pagi. Kami semua pada posisi di situ masih melek, belum ada yang tidur, dan kami semua mendengar karena kami bersih-bersih kan, dari satu orang ini kan, kamu dengar, iya ya. Jadi kondisi saat itu memang sangat mencekam bagi kami, biarpun kami tidak melihat sosok yang berjalan tadi. Akhirnya sekitar jam 4:30, mungkin mendekati subuh, kami semua bangun untuk
siap-siap sholat subuh bersama di rumah tersebut. Kemudian pagi harinya karena kami kurang tidur, jadi ya otomatis untuk memulai pekerjaan tersebut kami agak kurang maksimal ya. Jadi keadaan kami yang ngantuk dan dari perjalanan jauh dan semalaman tidak tidur, akhirnya kami kurang bersemangat pagi itu. Seperti jadwal yang sudah kita rencanakan di pagi hari itu, sebelumnya kami sudah memesan untuk selamatan seperti yang pernah kita lakukan di proyek-proyek terdahulu sebelum memulai sebuah pekerjaan, dengan harapan ya untuk meminta kelancaran dan keselamatan pada Tuhan. Dan waktu itu saya memesan dari warga yang jaraknya tadi sekitar 2-3 kilo, dan akhirnya pagi itu sekitar jam 7 ubur rampe atau selamatan tadi yang berupa nasi putih dan jajan pasar serta 1 buah ingkung ayam panggang itu sudah sampai dan disiapkan, dan kemudian didoai sama sesepuh setempat yang kami undang untuk melakukan doa. Selanjutnya upacara selamatan selesai. Sambil ngobrol-ngobrol kami dengan warga yang mengantar selamatan tadi serta dari sesepuh yang kita minta untuk memimpin doa, saya bercerita kepada beliau ini bahwa semalam kejadian seperti ini yang memang sangat tidak nyaman dan mengganggu. Dan kemudian dari sesepuh ini menyarankan untuk pindah tempat karena memang pos jaga ini sudah lama berdiri dan terkenal dengan sosok-sosok yang sering mengganggu orang lewat ataupun para petugas jaga dari perhutani yang menempati di situ, sehingga memang track record dari rumah jaga ini sendiri memang sudah seram dari cerita masyarakat. Dan dari situ akhirnya karena menimbang kenyamanan, menimbang segala sesuatu, akhirnya hari itu juga saya putuskan untuk meminta tolong warga mencarikan tempat tinggal baru atau tempat istirahat pekerja yang memang berada di kampung sekitar 2-3 kilo tadi. Hari itu selesai dan pekerjaan tetap saya lakukan, hanya untuk memulai sekedarnya aja, karena memang hari itu saya lihat kondisi teman-teman memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan secara maksimal. Hari itu juga selepas zuhur sekitar jam 2 saya mendapat info dari warga kalau memang ada rumah yang bisa kami pakai untuk tempat istirahat atau base camp kami. Dan akhirnya hari itu juga saya memutuskan untuk memindahkan semua pekerja untuk bisa beristirahat di rumah warga. Demikian sebuah cerita dari saya. Semoga menjadi hiburan dan bisa menemani aktivitas teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro
samya bali sakeh ngomong pan sami mirudo welas asih pandulu